Selamat siang, Bu Anita. Minta maaf saya mengganggu sebentar. Saya ada perlu sedikit. Saya minta ibu berwaktu sebentar untuk mungkin mau minta tolong ibu amati saya tentang supervisi akademik dalam latihan coaching tentang kompetensi inti coaching. Silakan ya Bu ya. Iya. Baik. Terima kasih Bu Anita. Nah, dengan senang hati saya akan mengamati Ibu terkait dengan latihan bagaimana melakukan coaching, kompetensi inti coaching di sini yang saya melihat ya. Baik Bu Anita, terima kasih. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, Bu Anita, mungkin saya ingin bertanya sedikit hal-hal apa yang Ibu Anita inginkan untuk saya amati dalam proses coaching ini terkait dengan kompetensi inti coaching. Baik, jadi mungkin saya minta ibu mengamati saya atau mengobservasi saya tentang bagaimana saya memberdayakan coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Jadi Ibu ingin saya amati pada bagian memberdayakan coach dengan pertanyaan berbobot. Baik Ibu, mungkin untuk tahapan kitanya yang Ibu inginkan saya amati ini pada tahap mana nih? Rencana aksi, identifikasi dan rencana aksi. Sudah rencana aksi ya Bu ya. Oke. Baik Ibu Anita, mungkin sebelumnya sejauh ini Ibu sendiri menilai bagaimana atau sejauh mana kemampuan Ibu dalam hal coaching terkait kedua kompetensi tadi. Ya, jadi kalau menurut penilaian saya terhadap diri saya sendiri, saya belum maksimal dalam melakukan coaching terhadap coaching, sehingga saya minta ibu mengamati saya supaya saya bisa memperbaikinya kemudian. Oke, baik Bu ya, kalau dikasih level 1 sampai 10 nih, 10 sempurna, 1 mungkin belum sama sekali. Nah, kira-kira Ibu ada di level mana nih terkait dengan kemampuan? Kalau dari skala yang diberikan, saya sepertinya ada di 5. Masih di 5. Iya. Baik Bu ya, level 5 itu kira-kira bisa digambarkan sedikit? Ya, jadi saya belum bisa memaksimalkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam saya melakukan coaching. Jadi saya merasa bahwa kemampuan saya masih pada level itu. Kira-kira ingin ditingkatkan ke level berapa? Kalau bisa ke level sempurna lebih baik. Kalau ke Oke, level sempurna. harapannya ke level sempurna ya Bu ya. Baiklah Ibu, kalau demikian mungkin kita akan langsung pada sesi latihan siang hari ini ya tentang kompetensi coaching. Dan mohon izin mungkin saya akan mencatat beberapa hal yang akan saya amati. Dan sebelumnya mungkin ada tahapan-tahapan dalam coaching. Ada tahapan tadi identifikasi ya, saya meyakinkan identifikasi dan pada tahap rencana aksi. Baik Bu ya, izin saya akan mencatat dan selanjutnya dipersilahkan Ibu untuk langsung pada sesi coachingnya. Jadi ini ada teman saya, Ibu Deci. Selamat siang. Selamat siang Bu. Ibu Deci yang akan menjadi coaching siang hari ini, dan mungkin kita langsung saja ke kegiatannya. Silakan Ibu Deci, mungkin ada yang mau kita bincang-bincangkan siang hari ini. Saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu. Sebenarnya saya dalam beberapa hari terakhir ini ada menemukan kendala terkait dengan anak bayi saya. Ada beberapa mata pelajaran yang mereka sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada, seperti tugas-tugas yang diberikan Bapak Guru itu mungkin sudah lewat waktu, itu mereka belum selesai untuk mengumpulkan itu. Jadi saya merasa bahwa ada apa itu yang saya agak sulit untuk mengetahui penyebabnya. Jadi maksud tujuan Ibu Deci mau berbincang-bincang dengan saya ini mau mencarikan solusi begitu tentang anak-anak wali ibu yang
sulit untuk mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru mata pelajaran, walaupun sudah diberikan jangka waktu, deadline waktunya, tapi sampai deadline waktunya berakhir tugasnya belum terselesaikan. Nah, kira-kira apa kendala yang dihadapi anak-anak, tujuannya, ya, tujuan Ibu berbincang-bincang dengan saya ini, tujuannya apa? Tujuannya saya datang untuk berbagi dengan ibu di sini, bisa dari percakapan ini saya bisa ada pencerahan bagaimana saya sebagai wali kelas dapat memberikan motivasi kepada anak-anak agar mereka dapat termotivasi untuk menyelesaikan tugas dengan jangka waktu yang ada dari Bapak Ibu guru mata pelajaran. Jadi kira-kira dari masalah yang Ibu hadapi, apa kendala dari anak-anak sebenarnya? Dari saya itu saya kasih contoh di tugas mata pelajaran bahasa Indonesia ya Bu. Itu tugasnya tentang mereka membuat skenario cerita sejarah. Menurut saya sendiri, pengamatan saya kurangnya minat baca anak-anak dan mereka tidak mau berusaha, malu bertanya, dan yang paling penting di sini kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan mereka, sehingga mereka sendiri acuh tak acuh dengan tugas yang ada dari sekolah. Kira-kira masa acuh tak acuh, tadi Ibu bilang anak-anak acuh tak acuh, kira-kira yang seperti apa bisa Ibu gambarkan? Acuh tak acuh, sikap acuh tak acuh anak-anak itu seperti apa? Acuh tak acuh di sini anak-anak semalas tahu dengan kalau ada tugas dari sekolah dan tidak mau berusaha untuk mencari tahu tentang tugas itu sendiri. Jadi mereka malas tahu lah, ada tugas mereka tidak pusing, tidak ada tugas lebih tidak pusing lagi. Jadi saya sendiri sebagai wali kelas ketika menghadapi mereka begini juga sudah sendiri bingung, ini anak-anak maunya bagaimana, itu agak bingung di situ. Nah, kira-kira malas tahu anak-anak itu kalau mau dilihat artinya masalah mereka itu kalau mau diberikan ukuran skala begitu, kira-kira dari 1 sampai 10 itu mereka ada di titik yang keberapa? 6 Ibu. 6. Sementara itu menurut saya mereka ada di 6. Itu bisa Ibu gambarkan kira-kira bagaimana itu? Gambarannya kalau dari saya sendiri gambarannya untuk ini kasus mereka untuk rencana ajakan untuk mengerjakan tugas ada Niat ada berarti. tapi untuk mereka punya aksi kalau kita melihat bahwa dong situ tidak ada itu. Begitu. Jadi memang rencana nanti masuk ibu siap sore kerja tapi ya begitu sudah Pada ujungnya tidak Tidak ada kerja. juga. Oke, baik. Nah, kira-kira rencana Ibu untuk bisa bantu mereka ini bagaimana? rencana saya mencoba satu strategi Bu, untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Saya akan mencoba 2 hal. Yang pertama itu saya mencoba kasih surat panggilan ke orang tua dulu untuk bisa kerjasama, orang tua bisa membantu anak-anak ini untuk bisa menyelesaikan tugas yang ada, berhubung sudah waktunya untuk ujian akhir semester 5 Bu, karena mereka kelas 12. Yang kedua, kalau misalnya orang tua tidak datang, tentu saya harus melakukan kunjungan rumah dengan salah satu teman guru, mungkin guru BK kelas 12. Saya mau kunjungan rumah untuk bisa mengetahui kondisi mereka di rumah sendiri seperti apa. Nah, ini Ibu ada rencananya mau berikan surat panggilan terus kunjungan rumah. Kira-kira kapan? Kapan Ibu rencana untuk melakukan kedua aktivitas ini? Dalam waktu dekat Ibu, mungkin besok. Kalau yang pasti besok Ibu, karena waktu saya untuk melakukan tindakan itu harus lebih cepat karena ujian juga ada di depan mata. Ini besok ini apa? Surat panggilan atau kunjungan rumah? Besok yang pas surat panggilan. Surat panggilan. Oke.
Sedangkan kunjungan rumahnya Kunjungan rumah ini mungkin setelah suratnya ada dan orang tua tidak datang, saya harus langsung melakukan kunjungan rumah. Nah itu targetnya kira-kira berapa lama? Berapa lama surat keluar terus kunjungan rumah? Suratnya mungkin keluar besok. Lusanya orang tua kalau memang tidak datang berarti di hari Kamis itu saya harus Saya tulis di sini ya, saya izin tulis di sini hari Kamis itu kunjungan rumah. Hari ini hari Senin dong. Tidak. Nah, dari ibu punya rencana ini, ibu kira-kira butuh bantuan orang lain untuk mengingatkan ibu tentang jadwal yang sudah ibu buat ini. Untuk itu Ibu, saya mencoba kerjasama dengan guru BK ya Bu. Jadi ketika saya melupakan hal ini, mungkin beliau bisa mengingatkan saya. Jadi sebentar setelah saya diskusi dengan Ibu di sini, saya nanti langsung informasikan ke guru BK kelas 12 untuk bisa membantu saya. Saya nanti menghadap ke bagian tata usaha untuk ambil surat, dan sebentar itu saya langsung kasih surat ke anak-anak yang tugas-tugasnya belum selesaikan, biar orang tua ada informasi dan bisa ada tindak lanjut. Kalau yang tidak tindak lanjut ya saya minta bantuan ke guru BK ini untuk bantu saya dalam memantau anak-anak. Oke, baik. Jadi setelah ada kunjungan rumah, ini kita pikirkan hal yang paling buruk ini. Kira-kira kalau setelah kunjungan rumah, apa yang mau ibu rencananya mau bagaimana? Kerjasama dengan orang tua atau bagaimana? Kalau kunjungan rumah di sini, rencana saya setelah ada kunjungan rumah dengan orang tua, saya akan meminta orang tua untuk membantu saya dalam melihat anak-anak punya kondisi di rumah, dalam membantu mereka menyelesaikan tugas di sekolah. Kalau bisa secepat mungkin mereka bisa selesaikan tugas yang ada untuk dikumpulkan ke guru mata pelajaran, sehingga hasilnya tidak berpengaruh di nilai ujian akhir. Oke, baiklah. Kalau begitu, kira-kira kapan kita bisa diskusi lagi tentang perkembangan anak-anak yang sudah lewati tahapan-tahapan ini? Nanti setelah pertemuan dengan orang tua wali, dan mungkin saya pendekatan lagi dengan anak-anak wali saya, dan kalau ada perkembangan lagi Ibu, nanti saya kembali untuk berdiskusi dengan Ibu. Kira-kira nanti perubahan yang ada ke depan saya harus tindak lanjuti lagi atau bagaimana? Oke, baiklah. Jadi kesimpulannya bahwa nanti setelah ada pertemuan dengan orang tua, anak-anak punya aktivitas kegiatan anak-anak ini sudah tuntas, bagaimana hasilnya nanti kita diskusi lagi. Oke, baiklah. Mungkin itu saja Ibu. Ya, untuk sementara seperti itu. Bagaimana setelah Ibu kita melakukan diskusi bersama, bagaimana perasaan Ibu? Sejauh ini Ibu, saya merasa sedikit bebas. Pikiran yang selama ini buntu ada sedikit jalan keluar dengan pendekatan yang telah saya sampaikan kepada Ibu. Semoga saya lakukan, saya bisa dapat bagaimana Ibu, bisa ada kerjasama antara saya sebagai wali kelas dengan orang tua, dan kerjasama saya dengan guru BK dalam membantu anak-anak punya kegiatan belajar, sehingga tugas yang ada dapat kumpul dan tidak menjadi hambatan untuk nilai akhir semester ini. Jadi saya doakan semoga sukses ya Ibu ya. Oke, mungkin demikian pertemuan kita, diskusi kita. Selamat siang. Ya, terima kasih Bu atas bantuannya. Selamat siang. Baik. Selamat siang Bu Ya, Anita. selamat siang. Terima kasih sesi yang luar biasa dalam latihan coaching kita siang hari ini. Ibu Anita, luar biasa Ibu. Sebelum kita bercakap-cakap nih di kegiatan pasca observasi tadi, mungkin Ibu, saya ingin bertanya sedikit mengenai perasaan Ibu, bagaimana dari coaching tadi. Ya, jadi awalnya saya merasa agak
sedikit terbebani karena ini masalah yang rumit kalau menurut saya. Tapi setelah melakukan coaching ternyata saya masih lega karena saya dapat membantu teman saya mencarikan solusi untuk masalah yang dihadapi. Baik ya, senang ya pastinya Ibu. Senang. Baik, luar biasa. Baik Ibu Anita, selanjutnya mungkin sebelum kita lebih jauh nih membahas hasil observasi saya tadi, mungkin Ibu Anita bisa menilai atau bisa merasakan bagaimana performa Ibu tadi dalam kegiatan coaching tadi. Kira-kira kalau kita buat skala nih, Ibu merasa tadi ini performa Ibu seperti apa? Sudah lebih baik lagi dari tadi standar yang Ibu targetkan atau seperti apa? Oke, jadi kalau mau bilang performa saya sempurna, saya masih tidak mengakui bahwa saya sudah sempurna. Saya merasa bahwa saya perlu peningkatan lagi. Karena mungkin masalah yang saya hadapi ini baru satu masalah. Masalah yang disodorkan tadi itu baru satu masalah. Jadi saya mau, kalau dalam kasus ini ya saya merasa saya agak berhasil, sedikit berhasil dibanding saya ada naik tingkat seperti itu, naik level. Jadi Ibu merasa belum sampai skala Ya, 100, belum skala tapi yang Ibu saya- merasa sudah sedikit lebih meningkat. Mungkin bisa digambarkan dari hal-hal apa Ibu bisa menilai performa itu tadi. Ya, jadi saya dapat menjawab atau memberikan solusi kepada teman saya yang punya permasalahan tadi. Jadi nanti itu saya tidak bisa menilai sekarang. Jadi saya akan tunggu dulu sampai selesai beliau melakukan kegiatan atau melakukan aksi-aksi yang sudah rencana-rencana yang sudah beliau paparkan tadi. Kalau misalnya berhasil, anak-anak yang dibimbing berhasil, ada perubahan, berarti saya beranggapan atau saya menilai bahwa saya berhasil. Ya Ibu, luar biasa Bu ya. Terima kasih, ini sedikit dari Ibu terkait penilaian terhadap performa Ibu tadi. Boleh izin Bu saya berbagi sedikit hasil pengamatan saya tadi. Boleh ya? Silakan. Baik Bu ya, karena tadi kita bersepakat untuk saya mengamati pada bagian tentang mendengar, pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coach ya, memberdayakan coach dalam pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di sini mungkin saya sedikit berbagi Bu ya, dalam hasil observasi saya tadi Bu, saya merasa apa yang Ibu lakukan itu sudah luar biasa. Sudah sangat baik menurut pengamatan saya, di mana pada tahapan-tahapan alur tirta Ibu sudah melakukannya dengan baik, dimulai dari menanyakan tujuan, walaupun mungkin tadi sempat hendak ke kendala seperti itu ya Bu ya, tetapi Ibu langsung memahami alurnya dan kemudian dengan keadaan yang ada Ibu menanyakan tujuan kepada kursinya, dan saya pikir ini sebuah tingkat kesadaran yang luar biasa yang Ibu miliki. Lalu tahapan berikut mengenai identifikasi Bu, saya tadi karena kita bersepakat pengamatannya mungkin di identifikasi masalah, kemudian rencana aksi. Di sini Bu, mungkin saya melihat bahwa apa yang Ibu lakukan tadi sudah menurut saya sudah lumayan baik dalam hal mengidentifikasi situasi yang dihadapi, kasus yang dialami oleh siswa, kemudian terkait dengan solusi apa yang mau ditawarkan dari si coach tadi. Dan karena itu saya merasa bahwa Ibu sudah melakukannya dengan baik tadi. Kemudian terkait dengan pertanyaan berbobot Bu, saya mungkin tadi sempat mencatat sedikit beberapa pertanyaan yang mungkin Ibu sampaikan. Di sini saya juga tidak menemukan Ibu menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertutup. Saya merasa beberapa pertanyaan yang tadi Ibu sajikan kurang lebih kalau saya tidak salah Bu, ada 12 pertanyaan yang Ibu sajikan.
Dan pertanyaan-pertanyaan tersebut bagi saya itu memberdayakan coach. Walaupun terlihat pertanyaannya sederhana, tapi dari pertanyaan-pertanyaan sederhana ini si coachnya benar-benar diberdayakan sehingga bisa mencari solusi tanpa ibu harus membagikan solusi. Di sini saya melihat bahwa ibu sudah melakukannya dengan baik. Bagaimana perasaannya, Bu? Kalau ditanya perasaan saya, dari hasil observasi ini saya merasa lega. Ternyata yang saya buat itu sebenarnya sudah sesuai dengan alurnya. Jadi kalau perasaan saya pasti saya lega, saya senang karena bisa mencapai tahap ini. Mungkin ada satu yang ingin saya usulkan, kalau diizinkan, Bu ya. Ya, silakan. Pada tahap terakhir dari sesi coaching tadi, mungkin pada bagian bagaimana si coachnya menyimpulkan hasil dari sesi coaching tadi. Mungkin tadi sudah sampai pada tahapan tanggung jawab, sudah luar biasa. Ini hal-hal lain yang kita nilai di luar dari tadi identifikasi dan rencana aksi. Jadi ini tambahannya, Bu. Mungkin kalau boleh dalam sisi-sisi selanjutnya akhir dari itu adalah kesimpulan dari coach terkait dengan hasil coachingnya. Baik, mungkin itu yang saya ingin sampaikan, Bu. Apa ada hal yang Ibu ingin sampaikan terkait dengan apa yang saya sampaikan? Silakan. Jadi terima kasih atas hasil observasi, penilaian, pengamatan dari Ibu Nia, dan saya mengakui bahwa ini memang kesimpulan itu tidak sempat kami buatkan, mungkin terlupakan, jadi kami mengakui itu, jadi akan kami perbaiki di kesempatan berikutnya. Baik, Bu Anita, mungkin kalau dikasih kesempatan lagi nih, Ibu ingin meningkatkan lagi dalam hal apa terkait dengan coaching? Ya, jadi kalau misalnya diberi kesempatan lagi, saya ingin lebih jelas alurnya sampai kepada kesimpulannya. Artinya semua tahapan dalam coaching itu dapat saya selesaikan, dapat saya lakukan dengan baik, dan hasilnya pun saya harapkan lebih baik dari yang sekarang. Kira-kira Ibu punya langkah konkret apa yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan cara Ibu dalam melakukan coaching? Adakah langkah-langkah konkret mungkin yang Ibu rencanakan ke depan? Mungkin saya harus belajar lebih banyak lagi dari teman-teman, dari senior saya, dari rekan-rekan saya yang lain, sehingga ketika melakukan coaching itu saya lebih fokus lagi, saya bisa hadir penuh dalam sebuah kegiatan coaching. Baik, Bu ya, luar biasa. Terima kasih, Bu Anita, sesi latihan coaching siang hari ini. Terima kasih, coachnya juga luar biasa dalam menyampaikan solusi jawaban-jawaban. Karena itu sesi kita untuk siang hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk kehadiran Ibu berdua. Selamat siang.